Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelum belajar, bagi kalian yang belum mengisi absen, silahkan mengisi absen terlebih dahulu di Classroom. Baik, sebelum belajar, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ini dia materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Silahkan disimak dan diperhatikan. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Ibu akan memberitahukan kalian tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Baik, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengetahui hal menarik dalam teks pidato persuasif melalui struktur dan ciri kebahasaan yang digunakan, baik yang didengar maupun yang dibaca. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap teks tentu memiliki struktur. Nah, untuk struktur teks pidato persuasif ini ada 4. Yang pertama, yaitu ada salam pembuka, kedua pendahuluan, ketiga isi pidato, dan keempat penutup. Nah, pada salam pembuka, seperti yang kalian ketahui, salam pembuka itu seperti apa? Nah, kalau misalkan di sini disampaikan di awal pidato mencakup semua aspek keyakinan. Maksudnya apa? Nah, kalau misalkan seperti saat ini kan yang lebih sering digunakan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa ditambahkan salam sejahtera, kemudian apalagi bisa ditambahkan selamat pagi, selamat siang, atau misalkan salam apa, misalkan salam bahagia dan lain sebagainya, salam sukses. Nah, itu bisa juga. Nah, itu adalah salam pembuka. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memberikan gambaran apa saja yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, biasanya ketika orang menyampaikan pidato, dia menyampaikan pokok pikirannya atau intinya di awal sebelum pidato ya, setelah salam pembuka, misalkan seperti ini. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggali bagaimana cara sukses di masa pandemi misalkan. Atau misalkan hari ini saya akan menyampaikan trik-trik supaya nilai tetap bagus walaupun pembelajaran daring misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan inti yang akan disampaikan dalam pidato selanjutnya. Nah, itu biasanya disampaikan di pendahuluan atau di awal-awal pidato. Kemudian yang ketiga yaitu isi pidato. Nah, ini menyampaikan tujuan dan maksud kepada para pendengar. Nah, ini tadi misalkan tadi kan trik bagaimana cara mendapatkan nilai tetap bagus walaupun pembelajaran daring. Nah, isi pidatonya seperti apa ya? Menyampaikan trik-triknya tadi, caranya seperti apa. Nah, itu isi pidato. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Nah, biasanya penutup pidato ini ditutup dengan permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Misalkan, sampai di sini dulu pidato dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan contoh dari penutup teks pidato persuasif. Nah, adapun ciri kebahasaan teks pidato persuasif ini ada 5. Yang pertama yaitu kalimat aktif, kedua kata tugas, ketiga kosakata emotif, keempat sinonim, dan kelima yaitu kata benda abstrak. Nah, pada ciri kebahasaan pertama tentang kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya berperan sebagai orang melakukan pekerjaan. Kemudian diikuti oleh predikat dan objek. Nah, di situ ada contoh kalimat Rio membaca buku. Rio posisinya sebagai subjek yang melakukan pekerjaan, kemudian membaca sebagai predikat. Predikat itu pekerjaannya. Predikat adalah kata kerja. Jadi melakukan apa dia? Melakukan membaca. Kemudian buku sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Korbannya, ya. Jadi apa yang dibaca Rio? Buku, ya kan? Siapa yang baca buku? Rio. Apa yang sedang dilakukan Rio? Membaca buku. Nah, seperti itu. Jadi subjeknya
harus orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu kata tugas. Nah, di sini kata tugas yaitu kata yang tidak memiliki makna, tetapi menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Di situ ada pun, lah, para, sang, si, dan lain sebagainya. Misalkan, aku pun begitu. Nah, ketika aku pun begitu, ditambahkan aku dan begitu, punnya itu bisa memiliki makna. Aku pun begitu, saya juga demikian, kayak gitu. Tapi kalau misalkan pun saja, kan tidak ada maknanya, ya kan? Kemudian para apa ini, ya kan? Kecuali para hadirin, para siswa, para guru. Nah, itu baru ada maknanya. Tapi kalau misalkan para saja, itu tidak ada maknanya. Misalkan sang juga, sang apa ini? Sang kekasih kah? Sang pangeran kah? Sang putri kah? Sang raja kah? Nah, itu kalau misalkan ketambahan kalimat lain, kata lain, dia akan memiliki makna. Tapi kalau misalkan tidak ada kata lainnya, dia tidak ada maknanya. Kemudian yang ketiga yaitu kosakata emotif. Nah, kosakata ini yaitu bertujuan untuk menggugah perasaan orang yang mendengarkan. Misalkan di sini contohnya, jangan takut bermimpi. Nah, jadi kan ketika kalian mendengar kata tersebut, kalian tergugah. Oh iya, aku harus berani. Aku harus punya masa depan, misalkan seperti itu. Jadi emosi kalian itu tergugah. Nah, kemudian yang keempat, sinonim. Nah, sinonim ini seperti yang kita ketahui yaitu persamaan kata atau padanan kata. Nah, ini suatu kata yang memiliki makna yang sama. Di situ contohnya bahagia sama dengan senang. Kemudian apa lagi? Misalkan sedih sama dengan galau, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa juga. Itu artinya sinonim, persamaan makna kata. Kemudian yang kelima yaitu kata benda abstrak. Nah, sini kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Nah, tapi dia tidak ada wujudnya ya, namanya juga abstrak. Nah, di situ ada contohnya pahala, dosa, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, pahala itu ada, tapi dia tidak berwujud. Dosa itu juga ada, tapi dia tidak berwujud. Seperti itu. Baik anak-anak, demikian tadi materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sampai di sini dulu penjelasan materi hari ini. Untuk latihan, silahkan kalian klik tautan yang ada di kolom komentar. Nah, di situ Ibu sudah menyediakan soal untuk kalian latihan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Baik anak-anak, seperti biasa Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan tolong cek kembali untuk tugas-tugas yang belum selesai. Baik, sampai sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan.